Ya, saya berhenti sampai di sini. Boleh jadi ada yang belum dimengerti, sampai tanya kepada saya sekarang. Kalau tanya, tidak usah assalamualaikum, ya, tidak usah nama saya ini, tidak usah. Langsung tanya aja. Irit waktu. Mohon penjelasan, Yai. Yang pertama, tadi Yai sudah menjelaskan dalam waktu yang bagaimana kita melaksanakan haji ifrad, dengan waktu yang bagaimana kita melaksanakan haji tamattu. Yang belum dijelaskan dengan waktu yang bagaimana kita melaksanakan haji kiron. Terus yang kedua, sudah ini saja dulu. Kapan kita melakukan haji ifrad? Begini, orang berangkat ke Mekah itu ada gelombang-gelombang. Gelombang pertama biasanya jauh. Ya, gelombang pertama biasanya berangkat dari Indonesia ke Medina dulu. Nah, kalau gelombang kedua dari Indonesia langsung ke Mekah. Ya, kalau ke Mekah itu jarak datang sampean sama tanggal 9 besar itu waktu wukuf. Itu kalau masih 1 minggu jaraknya itu berat, apalagi 15 hari berat. Kenapa? Sampean sudah ikhram, habis ikhram ya sampai nunggu lama. Nah, waktu nunggu lama itu tidak boleh melanggar larangannya ikhram. Termasuk larangannya ikhram, ya, kumpul, kemantenan, ya. Termasuk larangan ikhram, yaitu bodolno rambut, surian sampai rambutnya bodol. Termasuk larangan wangi-wangian, adus sampai sabun wangi. Itu semua sampai kena dam, kena denda. Itu dendanya melewedus. Jelas ya? Nah, itu. Karena itu kalau masih lama lebih baik apa? Ayo saya tanya. Tamattu. Yang belum diterangkan tadi haji kiron, Yai. Waktu haji kiron itu dalam waktu yang bagaimana kita nanti melaksanakan? Dulu. Ya, sampai kebelet rupanya ya. Ya, itu tadi baru haji tamattu. Nah, haji kiron itu kapan digunakan? Begini, umpama sampean itu yaitu presiden, kesempatannya ke sana itu cuma kira-kira 3-4 hari gitu aja. Ya, jadi sampai mau tamattu ya repot ya. Jadi daripada begitu lebih baik kiron. Kiron artinya haji sama umrohnya jadi satu. Yang dilakukan hajinya saja, umrohnya sudah dicakup. Jelas. Habis itu pulang. Kalau sampean menjadi presiden atau sakit, sampean sudah sampai di sana sakit. Kalau sampean itu 2 kali ya haji ya, kemudian umroh ya, sakit sampean. Kalau sakit itu kan tidak bisa haji sendiri, tidak bisa umroh sendiri. Sampean kan mewakilkan orang karena sampean sakit, paham enggak? Kalau sakit kan boleh mewakilkan, ya. Lah mewakilkan itu ongkosnya mahal, ngerti? Jadi misalnya ongkosnya itu yang untuk hajinya katakanlah, yaitu misalnya 300 real, untuk umrohnya 300 real. Jadi berarti 600 real.
habis uang sampean. Jelas. Nah dalam hal begini, sampean haji kiron, mewakilkan ya, tapi hajinya kiron, jadi cuma 1 kali. Hajinya tok yang dilakukan, sedangkan umrohnya sudah tercakup. Jadi ongkosnya cuma 300. Jelas. Nah, itulah gunanya kiron itu. Sudah? Kedua, Yai, apa boleh satu orang niat haji untuk beberapa orang? Karena saya pernah membaca di surat kabar itu menerima pendaftaran badal haji. Kalau tidak salah itu biayanya cuma 5 juta, Yai. Satu orang yang sudah pernah haji hanya boleh melakukan hajinya 1 orang. Nek sampai 10 orang jadi 1 kenaan. Ya, karena apa? Biasanya kan bayar 1 orang itu menghajikan. Katakanlah misalnya 5 juta. Nah kalau 10 orang lah 50 juta. Enak dewe itu. Tidak sah. Jadi 1 orang cuma menghajikan 1 orang. Sudah jelas? Ya. Ada lagi? Ya. Yang mau saya tanyakan, Yai, ini apabila kita berangkat haji, yang kita tinggalkan anak-anak yang sudah berkeluarga, apakah kita masih punya kewajiban meninggalnya? Yang ditinggalkan anak-anak yang sudah berkeluarga semua. Ya sudah berkeluarga semua? Iya. Cukup? Alhamdulillah. Nah kalau cukup ya enggak apa-apa. Tapi apabila ada yang tidak cukup, kita masih punya kewajiban meninggal itu, Yai. Kalau tidak cukup, iya, dan mengharapkan uang dari kita, tinggalan dari kita. Iya. Nah, kalau kita nih tidak punya untuk tinggalan, ya tidak boleh. Oh. Kita belum wajib kita. Iya, iya. Jelas? Jelas, Yai. Terima Ya. kasih. Iya. Yang mau saya tanyakan, Yai, misalnya kita itu ada niatan haji, sedangkan keluarga kita ini dari adik-adik minimal 3. Keluarga ini sangat membutuhkan sekali, sangat miskin karena hutangnya banyak. Ya apa ya Pak? Kita mau niat haji, mau berhaji, sedangkan saudara kandung kita itu ada 3 orang ini ya, 3 rumah tangga ini yang sangat banyak menanggung hutang. Sedangkan kita itu berangkat insya Allah besok atau tahun depan. Nah, seperti ini bagaimana, Yai? Saudara. Iya, saudara kandung. Saudara kandung. Iya. Saudara kandung itu apa? Adik yang sudah berkeluarga. Iya. Kan itu saudara kandung kan tidak menjadi tanggungan sampean. Ya kecuali kalau jadi tanggungan sampean dia. Kalau tidak, misalnya jadi, mestinya saudara itu tidak jadi tanggungannya mestinya. Tapi umpamanya karena dia memang tidak mampu dan ikut sampean, sekarang jadi tanggungan sampean. Ya kalau memang sampean tidak cukup, ya harus merawat saudara ini. Jelas. Kalau sampean tidak cukup, kalau sampean cukup, ya sampean kasih tinggalan dia. Sampean berangkat tidak apa-apa. Jelas. Saudara kandung itu kan tidak jadi tanggungan. Yang jadi tanggungan itu bapak, ibu ke atas, anak ya ke atas, anak ke bawah. Kemudian kalau suami ya istrinya itu jadi tanggungan. Nah kalau istri, suaminya bukan jadi tanggungan istri. Jelas? Ya, jelas. Ya. Kemudian ada lagi, Yai. Misalnya, kita kan masih belum lengkap ya untuk membayar kekurangan haji. Misalnya uang itu kita ambil dari uang hutang. Dari uang? Hutang, dapat hutang misalnya.
Dan hutang itu misalnya uang yang mau kita hutang itu adalah uang yang rencananya untuk membayar misalnya PNS. Sekarang kan ada misalnya ya, PNS ini harus disiapkan uang sejumlah misalnya 100 juta gitu ya. Kita pinjam dulu dari uang itu. Boleh enggak ya, misalnya seperti itu? Ya, kita boleh aja pinjam asal memang ada yang dibuat membayar. Kalau pinjam tapi enggak ada dibuat membayar ya otomatis nggak bisa. Jadi kalau memang betul sampai itu kan begini ya, utang tapi ono sing dijagakno, ya. Dan dijagakno itu sudah pasti sudah ya. Misalnya, nah itu ya boleh-boleh saja berangkat haji dengan ongkos utang. Tapi gini ya, yang perlu ada penjelasan lagi, uang yang kita hutang itu uang misalnya seseorang yang akan misalnya ikut PNS tahun depan misalnya, dan uang itu ibaratnya kan uang suap ya supaya bisa masuk di PNS-nya. Menurut jenengan bagaimana? Nah sampean kalau utang itu sampean utang, sampean ada ndak untuk sampai tahun depan itu misalnya? Insya Allah ada memang pasti ada yang untuk ya. membayar itu ada. Ya kalau pasti ada ya boleh aja. Tapi kalau tidak ya tidak boleh. Jelas. Ya, jelas. Ya. Ya, terima kasih. Biasa. Mari bapak-bapak. Penuh sampai hijau. Ya sudah. Biasanya orang kalau berangkat haji pulangnya kalau namanya nggak diganti ini kurang afdol, katanya orang-orang yang pernah. Siapa ya Pak? Biasanya orang yang telah berangkat haji kalau namanya tidak diganti kurang afdol, katanya yang berangkat. Ini untuk urusan nama apakah memang sunnah walaupun nama itu sudah baik Yai? Begini ya, Nabi Muhammad itu kalau tahu orang namanya itu jelek, ya itu dipindah namanya. Jadi kalau namanya sudah baik, seperti saya ini kan haji berulang kali, nama saya kebetulan baik, Muhammad Basori Alwi. Ya sudah, tidak usah dipindah. Kalau ada dulu memang orang namanya Nur Jahim. Nur itu cahaya, Jahim itu neraka Jahim. Namanya Nur Jahim. Itu tetangga saya. Lah itu masih gak haji ya dipindah. Ganti Nur Hamid gitu. Apalagi mau haji. Ya, jadi masalahnya pindah nama tidak masalah. Kalau ingin pindah ya baik, tidak apa-apa. Ya, iya. Apakah juga dikatakan mampu bila seseorang itu berangkat haji dengan dibayari oleh orang lain? Iya. Kalau dia dibayari orang lain ya, dan dia mau, artinya mampu. Menolak tidak apa-apa. Aku nggak wis ngon bayari apa sopong dikei ya. Iku kemungkinan diundat. Nah, jadi boleh menolak tidak apa-apa. Kalau itu dari orang tua ya misalnya. Kalau dari orang tua boleh. Dari orang tua boleh, dari anak boleh. Dari mertua juga boleh. Jelas? Iya. Untuk masalah oleh-oleh haji ya itu apa termasuk kewajiban orang haji apa tidak? Karena di suatu daerah adat orang bisa tidak jadi berangkat haji padahal biayanya sudah ada, sudah mampu untuk berangkat, sudah mampu dengan keluarga yang ditinggalkan. Tapi berhubung
tidak cukup untuk oleh-oleh atau tidak cukup untuk tasyakuran haji yang harus menyembelih sapi, maka dia tidak jadi berangkat haji. Apakah itu hukumnya bagaimana ya? Jadi begini, dia berangkat, ada uang cukup yang ditinggalkan keluarganya, uangnya juga cukup gitu ya, cuma gak bisa tuku oleh-oleh gitu. Iya, jadi daripada begitu lebih baik tidak pergi gitu. Dosa. Jadi oleh-oleh itu baik saja, tapi jangan sampai itu menghalangi. Kalau cuma bisa berangkat gak oleh-oleh gak apa-apa. Jelas? Ya. Ada seorang anak dan ibu. Kemudian orang ini sudah daftar haji. Kemudian setelah daftar haji belum berangkat. Kemudian si ibunya itu meninggal dunia. Kemudian di sini omong sama omong, ibunya ini mau diganti oleh saudaranya. Apa itu termasuk, karena saudaranya belum haji, mau akan haji tapi dipindah ke saudaranya dan tidak menghajikan ibunya yang meninggal tadi, tapi diambil alih oleh saudaranya yang lainnya. Itu apakah bisa? Terima kasih. Orang sudah daftar haji, ya gitu, belum berangkat mati, gitu. Terus hajinya ini mau diganti oleh siapa? Saudaranya. Oleh saudaranya, ya boleh, tidak apa-apa, karena dia sudah daftar, tapi mati kan tidak bisa mati berangkat itunya. Lah terus tinggalannya ini, ya maafkan ya, mati ada ahli warisnya kan ya. Kalau ahli warisnya semua sepakat bahwa siapa adiknya? Ya. Adiknya sudah pernah haji itu belum? Belum. Ya diganti oleh ini tidak apa-apa. Ya itu sudah haji sendiri ini. Tidak menghajikan yang mati itu. Udah. Kalau sudah sampai di sana, maafkan itu. Karena ini belum pernah haji adiknya itu, kan tidak bisa menghajikan dia. Bawa aja uang. Masa gak ngomong duit belas. Bawa ke sana, sampai di sana nanti suruhan orang sana itu ongkosnya murah. Suruhan orang sana untuk menghajikan yang sudah mati itu. Begitu bisa. Jelas? Sekarang begini ya, umpama saya naik haji, kemudian saya untuk menghajikan orang tua saya, tapi uangnya yaitu seperti yang sampaikan tadi, uangnya hanya sedikit. Kemudian nanti saya menyuruh orang di sana pada waktu musim haji itu, menyuruh orang, apakah dengan suruhan orang itu kita termasuk bisa menghajikan orang tua saya? Terima kasih. Ya Pak. Nah, begini, saya naik haji, tapi kalau saya menyuruh orang dari sini, uangnya nggak cukup. Ya. Kemudian pada waktu saya naik haji ke sana itu, saya punya uang, kemudian saya membayarkan ibu saya untuk hajinya ibu saya, tapi ongkosnya di sana. Bagaimana? Begini ya, ibu sampean sudah daftar? Belum. Oh belum. Diwakilkan. Kalau diwakilkan orang dari sini yang sudah pernah haji, ongkosnya mahal. Ya. Tapi kalau diwakilkan orang di sana, ongkosnya sedikit. Iya. Boleh. Pokoknya wakil itu
dia sendiri sudah pernah haji. Orang sana yang sudah pernah haji, orang sini juga yang sudah pernah haji, itu boleh. Kalau yang belum pernah haji tidak boleh jadi wakil. Jelas? Jadi baik itu sampean mewakilkan di sana, lebih murah dan sah. Ibu sampean meninggal, belum pernah haji, iya. Nah itu tadi kan di situ. Di situ sudah ada tadi orang yang belum haji, ya, belum pernah haji meninggal, dihajikan oleh siapa saja yang sudah pernah haji orang itu sah. Jelas? Jadi sah itu boleh. Udah? Ya. Iya. Oh, jadi belum meninggal ya? Iya. Ya begini, kalau belum meninggal, sampai mau berangkat, Pak, sampai mati dhisik. Nah, aku tak haji no gitu. Ya. Ngaten Yai, pada saat pulang haji itu biasanya keluarga, tetangga atau tamu-tamu itu menyambut dengan bersalaman. Salamannya itu biasanya dengan rangkulan ini. Padahal pada saat biasa, tidak saat haji itu salamannya ya biasa-biasa saja, tidak pakai rangkulan. Apa ada anjuran ketika sang haji itu datang itu rangkulan salamannya? Matur sembah nuwun. Ya, boleh saja walaupun tidak haji rangkulan, boleh kangen ya boleh aja. Cuma rangkulan itu ya laki sama laki, lek wedok podo wedok gitulah. Pulang dari haji atau tidak pulang dari haji ketemu, suwe kak ketemu, oh assalamualaikum waalaikumsalam, kerangkulan tidak apa-apa ya, bagus, udah. Tanya Yai, ada anak yang belum mampu menunaikan ibadah haji, kemudian dibayarkan oleh orang tuanya. Kemudian dihajikan oleh orang tuanya, ya. Karena kan mampu. Setelah pulang haji, si anak tersebut punya uang yang cukup untuk menunaikan haji. Apa anak tersebut berkewajiban haji lagi? Apa gimana, Yai? Anak ini sudah haji. Anak ini belum haji. Oh, belum haji. Terus? Dibayarkan oleh orang tua untuk menunaikan ibadah haji. Uangnya dibayarkan oleh orang tuanya. Untuk orang tua apa oleh orang tua? Anak tersebut dihajikan oleh orang tuanya. Nah, anak tersebut punya duit tapi dihajikan oleh orang? Anak tersebut miskin. Orang tuanya yang kaya. Anak kan belum kewajiban haji anak tersebut. Dibayarkan UNH-nya oleh orang tuanya, Yai. Anak ini belum punya duit. Ya. Ya. Terus orang tuanya kaya. Orang tuanya kaya. Terus anak ini dihajikan oleh orang tuanya. Ya. Boleh. Bagus itu. Setelah anak tersebut kaya apa masih kewajiban haji sendiri? Setelah anak itu kaya, bukan kewajiban, sunat haji lagi. Haji kedua itu sunat. Haji yang pertama itu yang wajib. Sunat artinya tidak haji, tidak apa-apa. Tapi kalau haji adalah lebih baik. Ya tadi karena ada keterangan haji itu harus yang mampu gitu ya. Iya, jadi menurut yang mampu. Baik mampu itu oleh dirinya sendiri atau mampu itu karena disodakoi orang. Ya, terima kasih. Ya, ya.
boleh ini nambah satu lagi. Iya, boleh. Masalah wakil haji. Ini sama anak ini sudah meninggal. Terus yang menghajikan itu orang tuanya. Tapi sebelumnya itu tanpa izin dari anak itu. Bagaimana? Anak itu meninggal dunia belum haji. Belum. Ya, terus orang tuanya yang menghajikan. Yang melakukan haji. Ya. Untuk anaknya. Ya. Orang tuanya tadinya sudah pernah haji belum? Sudah. Kalau sudah pernah haji jadi haji kedua ini. Ya. Ini lebih bagus daripada buat haji sendiri. Jadi untuk menghajikan anaknya yang tanpa meninggal. Izin itu. Tanpa izin tidak apa-apa. Oh, ya. Terima kasih. Ya. Iya. Ya, terima kasih. Ada lagi, Yai? Iya. Setelah orang itu pulang ibadah haji, itu apa ada anjuran untuk dipanggil Pak Haji atau Bu Haji, Yai? Apa ada anjuran? Ya apa? Setelah pulang ibadah haji, setelah pulang, apa itu ada anjuran untuk dipanggil Pak Haji atau Bu Haji? Oh, untuk dipanggil Pak Haji atau Bu Haji? Iya. Ya enggak. Ya. Tapi itu kan satu kehormatan untuk sini. Lah kalau sampai ke Mekah terus pirang tahun haji terusan itu, sampai di sana enggak pernah Pak Haji Habib, enggak ada. Ya banyak orang Arab sana namanya Ahmad ya. Ahmad gitu aja. Kalau di sini memang Haji Ahmad begitu ya. Enggak apa-apa ini. Ini kebiasaan di sini. Seperti saya ini ya, haji sudah beberapa kali ya. Kadang-kadang dipanggil Basari, cuma itu aja, tidak apa-apa. Jangan marah, Basari. Hei, aku wis kaji ping 10. Tadi Pak Haji, Basari. Begitu kan 10 kali. Masa begitu? Ya sudah. Yai. Kalau zaman dulu itu ini masalah oleh-oleh itu yang dibawa itu pasti dari tanah suci. Kalau sekarang itu kan enggak, beli di sini sudah banyak. Apa itu termasuk bohong? Kemudian masalah air zam-zam. Karena tamunya banyak, air zam-zamnya itu dicampur dengan air lain. Apakah itu boleh? Wah, kalau yang dicampur itu tidak boleh. Zam-zam jangan. Ya kalau memang sampai campur ya, iki zam-zam campuran. Nah begitu. Waktu memberikan itu. Ya, itu. Kalau oleh zam-zam sampai campur banyu. Ibu kondo, ayo mari silakan. Tapi campuran loh, gitu. Yang oleh-olehnya tadi ya. Oleh-oleh. Kita beli di sini, seakan-akan dari sana itu apa harus ini beli di sini apa harus dikatakan seperti itu ya? Dikatakan juga boleh, lebih baik. Iki kurma lan liya-liya ini kuabe itu ke Mekah. Cuma aku tukune di Surabaya. Sing penting lah oleh-oleh ya. Iya, yes. Ngono ndak apa-apa. Kalau sampean belinya di Surabaya terus sampai kilo oleh-oleh teko Mekah itu bohong sampean. Kalau diam aja enggak apa-apa ya, iya. Kenapa? Kalau diam aja enggak usah diutarakan. Oleh-olehnya itu tadi. Diam saja. Apa termasuk bohong? Kenapa? Apa termasuk bohong kalau diam aja? Dikhawatirkan. Iya, dikhawatirkan bohong. Itu seperti ini, saya beritahu ini. Ada ceritanya, orang sama istri, dia kalau bekerja, dapatnya itu 10.000. Ditanya sama istrinya, Mas oleh piro? 10.000. Ditaruh di sak sini. Kilo Jukun Dewi dipanggil. Oh iya, sudah terima Mas. Besok begitu lagi. Pada suatu hari, dia dapat 100.000. Duit puluhan ya. Nah dia itu mau bilang 100.000
eman gitu loh. Jadi yang 10.000 ditaruh di kesak, yang 90 ditekek di sore kopiah, ya. Ditanya oleh piro Mas, biasai cukup di 10.000 Mas. Iya alhamdulillah. Waktu istrinya narik duit 10.000 itu nyamplak kopiah pior begitu ya. 90. Lah ini apa Mas? Ya iki sing 90. Tak kayak gini. Turun tak ceritakno. Ya. Itu bohong itu. Ya. Iya. Matur nuwun. Iya. Ini pakaian ini. Saya tidak dengar. Kebanyakan haji yang dari Indonesia itu kalau saya waktu ziarah-ziarah itu kan mengambilnya haji tamattu. Terus kenapa harus tamattu? Kemudian yang kedua, kalau wakil, misalnya wakil haji itu perempuan dengan perempuan atau bebas ya? Terima kasih. Begini ya. Tadi ya, kenapa tamattu ya? Karena waktunya wukuf masih lama kan gitu ya. Nah, kemudian sampean wakil. Nah, wakil ya bebas saja, hajekno ngono tok ae. Perkara tamattu atau apa? Atau kiron atau apa itu terserah dia. Ya, tapi kalau aku hajekno haji ifrad begitu. Oh iya, harus haji ifrad itu. Kalau mewakilkannya begitu. Jelas. Ya. Karena itu yang baik kalau mewakilkan ya bebas saja lah artinya. Aku wakilono ya, aku loro. Justru gak mungkin aku berangkat dewi. Oh iya. Udah begitu aja. Nggak usah tanya haji apa iya. Nggak usah tanya begitu. Apakah juga harus sejenis ya? Misalnya kalau ibu saya gitu ya, apa harus nyuruh orang juga sesuai gitu? Enggak. Oh, yang perempuan. Begini ya, orang laki yang sakit diwakili perempuan yang sudah pernah haji boleh. Orang perempuan diwakili, laki-laki juga boleh. Wong mandu juga kena diwakili ya. Jelas, ya. Yai, misalnya ada keluarga itu kaya raya, kemudian sudah membagi hak warisnya orang tuanya. Kebetulan orang tuanya ini tidak mampu untuk melakukan haji, akan tetapi karena dia punya wakaf, akhirnya niatnya itu dibelikan 1 ekor sapi dan membangun musolah itu. Nah, harapan dia itu ini sebagai pengganti karena saya tidak bisa melaksanakan haji. Nah, kalau seperti ini apa bisa? Ya apa? Saya tidak ngerti. Ini ada misalnya keluarga itu sudah membagi hak warisnya kepada semua putra-putrinya. Terus? Nah, setelah orang tuanya ini kebagian, sebenarnya orang tua ini kan wajib haji ya, harus haji. Tetapi karena orang tua ini tidak mampu melakukan haji karena sudah sepuh, orang tua ini minta supaya hak hajinya ini, biaya hajinya ini dialihkan untuk membeli 1 ekor sapi untuk disembelih hari raya kurban, sama memperbaiki musola wakofannya itu. Bisa enggak? Begini ya, kalau memang ini siapa namanya yang sudah punya duit, kan dia wajib. Walaupun tua wajib, ya. Misalnya tua, tidak bisa jalan, ya. Tapi masih bisa dengan kursi roda dan lain-lain. Seperti saya ini, haji atau umroh mesti pakai kursi roda di sana. Itu boleh, tidak apa-apa. Jadi dia tetap wajib. Kecuali kalau orang tua ini sakit yang tidak bisa berangkat, stroke ya, atau
apa saja yang sama dengan stroke dan tidak ada harapan untuk sembuh, itu boleh mewakilkan. Tapi kalau sepuh saja, ya masih bisa dibawa ke sana, masih bisa diantar dengan apa itu, kursi roda kalau sekarang, itu wajibnya. Tapi ini orangnya sepuh dan putra-putranya misalnya untuk mendampingi, mewakili hajian itu tidak ada yang bersedia. Akhirnya orang tuanya ini karena tinggal satu perempuan sudah sepakat bahwa ini penggantinya saya alihkan gitu. Karena sudah tidak bisa itu. Kalau cari pendamping ya banyak aja sebenarnya. Yang sudah pernah haji, kebetulan haji, ya bersama-sama kan haji itu kan tidak sendirian. Orang sing nom tolong ya damping ono iki tak kei duit. Piro engko sih? Ini bisa saja itu. Ya, jadi ndak karena sudah tua diganti dari korban begitu dan ndak bisa itu. Ya. Atau karena sudah tua diganti sokong masjid ini juga ndak bisa. Jelas. Ya. Ya. Yang ingin saya tanyakan yaitu apabila seseorang mempunyai penghasilan 2,5%-nya itu kan harus disakatkan. Tadi dulu apa? Apabila seseorang mempunyai penghasilan 2,5% itu kan harus disakatkan. Nah, seseorang mau naik haji yang 2,5% itu tiap bulannya dikumpulkan. Nah, itu nanti untuk oleh-oleh, untuk selamatan tuh boleh nggak Ustaz? Pak Kiai. Jadi yang 2,5% itu dialihkan untuk misalnya selamatannya, oleh-olehnya gitu. Mestinya untuk zakat. Iya, mestinya untuk zakat. Iya, zakat penghasilan. Ya tidak boleh. Begini ya, zakat itu bukan tiap bulan, bukan. Zakat itu kalau sudah 1 tahun dihitung, jumlahnya sudah wajib zakat sudah 1 nisab ya, itu wajib dizakati. Jadi misalnya itu sebelum haji, ya sebelum haji duitnya dizakati dulu. Sisanya itu kalau masih ada cukup buat ibadat haji dan tidak terhalang oleh lain-lain, nah itu dia wajib haji tahun itu. Tapi kalau misalnya seperti sekarang ini kan susah, tidak bisa, sudah cukup sekarang daftar masih tunggu 5 tahun lagi kan begitu ya. Ya tidak masalah itu, jadi tetap dibayarkan untuk tahun berapa? 5 tahun lagi, begitu. Karena dia pada waktu itu sudah wajib, hanya terhalang oleh aturan. Tidak apa-apa, berangkatnya 5 tahun lagi. Paham ya? Kenapa? Kalau harga emasnya naik terus tuh gimana korelasinya? Kan kalau harus 80 gram emas kan itu gimana kalau misalnya nisabnya untuk emas itu? Nisabnya emas dihisab pada tahun mau zakat itu. Jadi sekarang punya emas sekian, mungkin harganya naik turun. Nanti pada tahun ya setahun terakhir pada waktu dihitung ya. Nah kalau emasnya itu naik ya, misalnya ya otomatis hitungannya menurut harga emas itu. Kalau emasnya turun ya menurut pada waktu turun itu nisabnya begitu, jelas. Ya. Tapi Yai misalnya perhiasannya itu di Pegadaian bagaimana? Perhiasannya di Pegadaian. Iya. Ya dihitung. Jadi masih digadaikan ya. Ya. Digadaikan itu kan karena punya utang ya. Ya itu untuk ya pada saat itu gitulah. Dia punya utang ya.
Jadi kalau emas ini gitu loh, dipotong hutangnya itu menjadi kurang 1 nisab, ya tidak wajib zakat dia. Karena dia masih punya hutang. Jadi begini ya, kita punya duit, mau dizakati, ya. Tapi kita punya utang. Jadi nyaur utang dulu, bukan zakat. Nyaur utang dulu. Sisanya itu ada 1 nisab apa tidak? Kalau sisa sesudah nyaur utang itu ada 1 nisab, wajib zakat 2,5%. Kalau tidak ada, ya tidak wajib. Tidak ada 1 nisab. Jelas? Iya. Lo enggak, waktunya ya sampai mulai kapan punya duit itu. Waktu penyampaian zakat itu misalnya begini, sampean dagang, ya, mulai dagang itu mulut, tanggal 1 mulut, kapan ya besok tanggal 1 mulut lagi itu sama hitung dagangan sampean, ya mulut, bayarnya zakat itu mengeluarkan zakat, bukan menunggu puasa. Kalau kebetulan puasa sampai mulai dagang, ya sama dihitung puasa itu, begitu ya. Jelas. Terus kembali ke pertanyaan tadi ya, kalau kita, maaf ini, dengan ada orang yang tua kaya, tadi kan terus warisannya kan dibagi-bagikan itu tadi. Terus karena dia sudah tua, akhirnya ada sisa untuk dialihkan haji. Daripada dialihkan itu langsung dipakai haji badal atau diwakilkan ke orang lain, bisa ya? Ya apa pertanyaannya? Ini, tadi ada pertanyaan, ada seorang tua yang kaya, tapi hartanya sudah dibagi-bagikan atau sudah diwariskan. Orang tua ini kaya, ya. Dia belum haji. Belum haji, hartanya sudah diwariskan. Ya. Kok diwariskan yang belum mati itu? Nah, terus setelah itu dia itu kan kepingin haji karena tidak mampu. Itu tadi pertanyaan kan dialihkan untuk beli sapi, pakai kurban. Dia kaya sudah cukup untuk haji? Ya. Sudah. Tapi nggak mampu kesehatannya. Tapi apa? Nggak mampu kesehatannya. Kesehatannya tidak mampu ya. Oh, tidak mampu, kesehatannya kurang. Kesehatan kurang itu bentuknya apa? Stroke, ya? Iya. Atau ya cuma payah gitu aja. Itu seandainya diwakilkan ke orang tanpa izin pada ahli warisnya atau anaknya, apa bisa? Langsung diwakilno. Iya, ke orang lain tanpa minta izin pada anaknya. Dia kaya cuma tua. Iya. Gitu. Iya. Ya. Dia bisa haji sendiri. Iya. Cuma tuwek gitu. Dia nggak mampu, terus menyuruh orang lain tanpa minta persetujuan pada anak-anaknya. Itu tidak boleh, walaupun persetujuan anaknya juga tidak boleh. Dia kena mampu, cuma tua, harus didampingi, ya sing dampingi ini dibayar begitu. Jelas. Maaf Yai, ada penelpon dari luar, mungkin mau juga interaktif menanyakan pengajian manasik haji ini. Mari kepada penelpon, silakan kalau mau bertanya. Halo. Assalamualaikum. Iya, agak keras sedikit. Mau tanya, pengobatan haji Pak itu buka alternatifnya ganti apa gimana? Halo, bagaimana Bu? Pengobatan itu loh. Oh, maaf. Itu nggak ada yang angkat gitu loh. Oh, maaf, salah sambung. Ini nomor 35153 dulu memang nomornya BP Ashifa.
Sekarang sudah diganti 353179 Bu. Di nomor 35, ya Bu, 353179. Terima kasih. Ya, salah sama. Ya tidak apa-apa. Itu dulu nomor Masjid Jamek. Ya. Ya, Yai, sekali lagi, ini menurut panjenengan bagaimana, Yai? Dengan adanya peraturan pemerintah bahwa jamaah haji sekarang kan dibatasi ya, usia 60 ke atas kalau nggak salah itu kan sudah tidak boleh. Sedangkan kita itu mampunya usianya pada saat 65 atau 70. Nah ini bagaimana menurut panjenengan, Yai? Dalam kenyataannya gitu ya, kenyataannya ya, ada peraturan macam begitu ya. Dalam kenyataannya itu tua-tua berangkat aja. Seperti saya ini, umurnya kan sudah 87 tahun. Ya. Nah itu nanti 2012 saya ini mau dihajikan oleh Wali Songo di Panjen. Sebab saya membina manasik di sana mulai awal sampai sekarang tiap tahun. Nah sekarang orang-orang di Wali Songo itu kok sepakat urunan semua untuk menghajikan saya sama istri tahun 2012. Sudah didaftarkan dan sudah dapat porsi. Ya umurnya juga sekian itu, kok diterima. Jadi tidak usah ribut urusan umur itu, tidak usah sekarang. Seandainya itu terjadi, Yai, akhirnya karena kalau keputusan pemerintah dengan agama itu kan lain ya. Kalau agama kita itu wajib, setua apapun selama kita masih ya, mampu kalau ada penghalang, itu termasuk penghalang. Ya, misalnya penghalang itu banjir, misalnya penghalang itu kebakaran, itu hajinya namanya muksor, terkepung itu namanya. Umpama lagi ya, istri dihalangi oleh suami, ojo umpamanya, aku gak kuat, kon ikhram aku yinggo itu bisa kadung medeng-teng gitu, gak kuat, ya, umpamanya begitu ya. Ya itu tidak boleh sampean, itu namanya terhalang. Jelas. Jadi kalau memang betul-betul terhalang ya tidak apa-apa. Wong terhalang kan manis tato ilai sabila itu uang ada, jalannya juga aman. Termasuk tidak aman itu kalau ada rintangan. Termasuk rintangan itu kalau sudah peraturan pemerintah. Kita harus mengikuti itu. Jadi tidak wajib. Namanya tidak istitoah. Jelas. Itu cuma andai-andai itu. Ya. Tapi kenyataannya enggak itu. Biar tua tetap berangkat. Ya. Seperti saya ini insya Allah tua berangkat. Sudah? Nah. Jamnya sudah cukup ya. Saya kira sampai di sini adalah yang terpenting itu ya, pertanyaan itu apa yang telah diterangkan tadi yang kurang dimengerti dicorei, besok ditanyakan ya. Kalau yang lain-lain itu ya boleh-boleh aja, tapi lebih penting yang manasiknya itu. Jelas ya? Ya, saya kira cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'al hajjana mabrura wa sa'yana mashkura wa dhanbana maghfura. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma khtim lana bil iman. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.